Halo semua, kali ini balik lagi ke dapur saya dan saya mau sharing siapa yang udah ikut bareng-bareng dengan saya ngebikin starter sourdough. Nah kali ini saya mau sharingin satu resep roti basic untuk mempergunakan starter nih yang udah kita bikin. Jadi kalau sesuatu yang baru kan kita semangat banget bikinnya ya. Nah untuk resep yang saya sharingkan ini untuk satu loaf yang kita pakai dengan tepung yang sudah tersedia. Jadi protein tinggi dengan rye. Nah, kegunaannya sourdough apa sih? Kok bikinnya ribet banget? Nah, ini saya mau sharingin apa aja kegunaan atau keuntungan dari kita membuat roti sourdough. Roti sourdough itu adalah roti yang kita buat dengan ragi yang kita bikin sendiri secara alami. Yang namanya alami nggak ada tuh yang namanya bahan-bahan, pewarna, dan segala ingredients yang pabrikan atau kimia. Jadi udah satu poinnya, pasti sehat. Yang kedua, karena dia mengandung prebiotik atau bakteri-bakteri baik yang akan menyehatkan kita punya pencernaan, artinya juga untuk orang yang sakit mah itu sangat cocok sekali. Dan karena dia terdiri dari bakteri-bakteri yang perlu makan, makanannya itu adalah gluten. Jadi kalau kita punya tepung dengan roti alami, dengan starter yang kita bikin secara alami dengan mengandung bakteri-bakteri baik yang makanannya gluten, artinya orang-orang diabetes cocok banget menggunakan roti ini sebagai bahan makan pokoknya yang nggak menambah kandungan gula di dalam bahan makanan itu sendiri. Yang ketiga, antioksidannya tinggi, vitamin dan mineralnya juga tinggi. Dan satu lagi, yang cewek-cewek pasti suka, karena ini adalah roti sehat yang bahan bikinnya cuma tepung. Tepungnya nanti kalau udah jadi roti dia sudah dimakan glutennya, itu tambah lagi kalorinya turun, terus cuma dengan air dan garam. Hebat ya. Jadi juga untuk weight loss atau menurunkan berat badan. Perut kenyang tapi nggak berasa berdosa. Itu yang dicari. Yuk kita mulai dengan bahan-bahan yang sangat sederhana. Nah untuk bikin roti sourdough seperti di depan tadi saya sudah jelaskan, kita cuma perlu tepung, air, dan garam. Tepungnya yang saya pergunakan di sini adalah tepung protein tinggi seberat 350 gram dengan 150 gram tepung rye. Nanti kita pergunakan airnya 80% dari komposisi tepung tadi. Jadi kalau 500 gram di total, kita perlu 400 gram air. Setelah semua tepung, gak ada lagi yang kering, kita bisa tutup dengan serbet atau dengan cover yang bersih dan kita diamkan selama 2 jam. Proses ini namanya autolyse. Starter yang sudah semalam dibuat, setelah 2 jam autolyse, siap dimasukkan ke adonan tepung dan air. Masukin semua. Aduk sampai tercampur rata, kurang lebih 4-5 menit agar starter dan adonan bisa tercampur rata. Istirahatkan 30 menit sebelum ditambahkan garam. Penambahan garam 12,5. Basahin tangannya, tambahinnya sedikit-sedikit biar nanti bisa tercampur rata. Istirahatkan lagi 30 menit. 30 menit setelah masukin garam. Sekarang saatnya stretch and fold yang pertama. Meja sudah dibersihkan. Tuang adonan ke atas meja kerja. Basahi tangan dan scraper yang mau digunakan.
tarik satu sisi, fold, tarik sisi sebelahnya, fold, tarik, fold, fold. Stretch and fold yang pertama, kembalikan ke dalam baskom, tutup, istirahatkan lagi 30 menit. Basahkan juga scraper, basahkan juga tangan. Keluarkan adonan, tarik, lipat, tarik, lipat, tarik, lipat, lipat. Pindahkan kembali. Sudah semakin baik, adonannya tidak terlalu menempel. Basahkan meja kerja. Ambil adonan, keluarkan. Tarik satu sisinya, lipat, tarik sisi satunya, lipat, tarik sisi berikutnya, lipat, dan terakhir satunya lagi, lipat. Kembalikan ke wadah sebelumnya. Adonan sudah semakin bagus. Setelah 30 menit dari proses stretch and fold yang ketiga, kita mau lakukan yang namanya laminasi. Lebarin. Selebar yang kita bisa. Lipat adonan bagi 3. Basahi dulu wadahnya dengan sedikit air. Angkat adonan, tempatkan di wadah yang bersih. Tutup. Istirahatkan lagi 30 menit. Setengah jam dari laminasi. Tangannya udah basah ya. Ambil sisi kiri, sisi kanan, tarik, lipat, putar. Tarik, lipat. Keempat sisinya. Putar, tarik lagi. Dan lipat. Istirahatkan lagi 30 menit. Setengah jam. Basahin tangannya, tarik, lipat. Sisi sebelahnya, tarik, lipat. Istirahatkan lagi 30 menit. Istirahatkan 1 jam.
kasihin sama koas sisa-sisa tepung. Terus kita tambah tepung yang baru, yang fresh. Ratakan, bersihin samping-sampingnya. Baru bisa kita skor. Mau dikasih motif kayak padi atau gandum boleh, yang paling basic. Dan kasih steam dengan es batu. Gak usah terlalu banyak. Tutup. Kembalikan ke dalam oven. Panggang di suhu 240 sampai 250 derajat. Selama 10 menit. Matang, sempurna. Lihat ya, betapa senangnya kita sudah bisa buat roti sehat buatan kita sendiri, baik dari raginya sampai jadi roti yang bisa dikonsumsi untuk seluruh keluarga. Yuk kita lihat isi dalamnya. Roti ini baunya beda banget dengan roti-roti biasa ataupun roti-roti sourdough yang dijual di pasaran. Seneng kalau udah bisa bikin sendiri, dan yang baru pertama kali bikin, kalau gagal atau belum sebagus seperti yang kita sering lihat, nggak apa-apa, coba lagi. Karena roti ini roti yang unik. Jadi perlu untuk mempelajari dan mengerti bakteri dan ragi yang kita buat sendiri di rumah. Selamat mencoba di rumah. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat.